Oke teman-teman, kita akan melaju dari pintu tol Banyumanik menuju ke pintu keluar tol Salatiga. Kita akan lihat seperti apa perjalanan kita di tol. Pokoknya ikuti kita terus. Ini kita masuk ke kilometer berapa ini Pak? Ini kilometer 429. Hitungannya dari mana itu? Ini 429 ini 400-an itu ya dari Jakarta ya. Boleh lewat jalan masuk? Nah ini masuk lewat rest area aja Pak? lewat Hubung aja Pak nanti Pak, lewat sana. Boleh kan? boleh. Kalau menurut dengan rest areanya seperti apa Pak pelayanannya? Pelayanannya bagus ini. Ini komplit, ini ada Starbucks, ada masjid, ada pom bensin. Bisa refleksi. Oh, ini Pak. Kalau Pak, harga makanan minuman di rest area ini kalau dengan termasuk Ya ini kejangkau lah. Kalau hal makanan di wilayah Jawa Tengah ini kan terkenal murah meriah. dan rata-rata yang mampir dari tempat-tempat Ini rata-rata dari di F. terbesar juga bisa parkir. Ini dulu dibangun di rangkaian jalan tol ya Pak? Ya ini rangkaian jalan tol. Ini termasuk rest area favorit, ini terbaik ini Semarang ya? di Jawa Tengah. Nah sekarang ada rest area baru. Ini juga milik ini Kabupaten Semarang. Semarang. Jadi punya di kilometer 429, ada lagi di 456. Nah, 456 itu juga milik Kabupaten Semarang. Itu juga top, markotop itu. Rest areanya kanan kiri koneksi dengan jembatan layang. Nanti kita juga melewati. Pak, kalau fungsi rest area itu apa sih Pak? Ya rest area fungsinya untuk ini, kalau capek, kalau ngantuk, lelah, lah ini ya tempat untuk istirahat. Driver pengemudi yang jarak jauh, ini ya bisa dimanfaatkan ini. Bisa untuk ibadah, bisa untuk makan, bisa untuk Tipis, toilet, ngopi dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah sehat lagi, lanjut lagi. Pak, kalau Jadi, berhenti di pinggir-pinggir gini nggak boleh ya Pak? nggak boleh. Ini tol ini kan tidak diperuntukkan untuk parkir di pinggir jalan, terutama darurat. Nah itu mobil ngadat dan lain sebagainya, nah, ini harus pinggir. Kalau tidak bisa jalan sama sekali, ya minta bantuan ini call center. Oh ada ya Pak? Ada ini untuk Bapak pernah ngalami Pak di jalan gitu terjadi masalah gitu pernah Pak? tidak pernah di jalan tol itu ya belum ya Pak?
Tidak lah. Tidak. Karena di awal kan ya mau berangkat itu ya kita cek Sudah dipersiapkan ya Pak? kondisi mobilnya, bannya dan lain sebagainya. Karena jalan tol ini kan bebas hambatan. Nah, ini yang harus waspada juga, terutama dengan kendaraan dan kesehatan pengemudi. Pak, kalau ruas tol Semarang Bawen itu berapa kilo Pak? Perkiraan itu tempat Pak? Ya, dari Semarang ke Bawen. Iya. Kalau dari Semarang baru selama kilo di Enggak, paling mudah itu mengingat tol itu jarak tempuhnya berapa, itu bayarnya saja kan kelihatan itu. oh itu apa hitungannya per kilo ya Pak? Per kilo itu kurang lebih 1.000. Lah kalau jaraknya 30 kilo, 30.000. nah 30.000 itu menandakan ini panjang tol yang kita lewati. Oh. Lah kurang lebihnya begitu. Itu rumusannya kelihatannya itu. Kira-kira. Pak, ini Pak, saya lihat kan di pinggir-pinggir jalan tol tidak ada pemukiman, jauh itu. Itu maksudnya apa sih Pak? Ya ini tol ini mesti milihnya yang ini, yang jauh dengan pemukiman, karena pembebasan lahannya kan relatif terjangkau. Kalau sudah ditempati penduduk kan permasalahannya ya banyak dari segi biaya dan lain sebagainya. Ini juga sulit untuk gusur yang sudah ditempati warga. Ini mesti jalurnya ya masih sepi-sepi gini. Nah, ini. Dan anu ya Pak, dan nggak nyambung ke jalan kampung ya Pak? Ya mesti ini apa, exit tol itu ya dibuat ke masing-masing kota kabupaten, tidak semua permintaan dilayani. Artinya kan di tengah-tengah tol itu kan nggak mungkin kan Pak ada jalan kampung, ini nggak mungkin Pak. Ya enggak mungkin, mesti ya dibikin ini jembatan layang. Oh ya, putih di atas ini teman-teman. Nah ini jembatan layang. Kalau tidak di jalan layang ya underpass lewat bawah. Nah kalau jalan kampung lewat melintasi tol ya, nanti ya bukan tol lagi. Ribet. Pak, katanya di jalan tol itu ada batas maksimal kecepatan Pak. Ya, tol ini rata-rata kalau di Jawa Tengah ini batas minimalnya 60, maksimalnya 80. Kalau lebih dari itu ada yang mantau ya Pak? Ya, mestinya ada yang mantau, ada petugas. Sekarang apalagi kan teknologi canggih. Pasang CCTV bisa terdeteksi. Memang terlihat Pak kalau di jalan gini Pak? Ya, dengan peralatan itu ya mesti terlihat. Terjangkau ya Pak? Terjangkau. Pak, kalau di Salatiga kok dikasih ruas tol keluar tuh Pak? Fungsinya apa Pak? Ya, fungsinya yang mau ke kota Salatiga dan sekitarnya bisa exit di jalan tersebut. Ini nggak harus di tol Solo ya Pak ya? Kalau keluar tol Solo ya terlalu jauh. Oh, jauh ya. Jadi ke Salatiga itu bisa exit tol Bawen, itu bisa. Jadi Bawen ini kan nanti nyambung dengan kota Magelang, Jogja, bisa ke Salatiga, Boyolali, Solo, jalur yang biasa. Tapi kalau kita dari Bawen ini lanjut tol Salatiga, ya bisa lanjut Boyolali sampai Solo. Kalau kendaraan moge itu kok nggak boleh masuk tol kenapa Pak? Ya mungkin tidak boleh, wong ini roda 4 toh. Roda 4
diperuntukkan roda 4 bukan roda 2. Kalau roda 2 lewat tol, lah ini ya mesti ada perizinan khusus, perlakuan khusus. Atau tol itu belum diresmikan, kan ya bisa sepeda lewat tol. Oh, nggak begitu ya. Sepeda motor, sepeda ontel, nah, sebelum diresmikan itu bisa dipakai untuk kegiatan masyarakat. Ya, artinya kan berarti jalan tol itu boleh dilalui kalau situasi darurat kan Pak. Kayak dulu waktu terjadi waktu pertandingan sepak bola terjadi perang antara pendukung Semarang dengan Jogja itu kan, yang dari Jogja semuanya dimasukkan tol Pak, motor-motornya. Iya, karena untuk segi keamanan dan lebih efektif waktunya, efektif, efisien. Yang menghadang kan tidak bisa. Nggak bisa. Dikawal sampai ujung keluar. Lalu cuma ini nonton no Solo, balik ke Semarang oke. Masa Allah. Karena nontonnya melu ke Bune Semarang, Wah, langsung evakuasi bet leboke. Wes ora iso piye ta. Nah, ini depan ini hah? exit tol Bawen, Nah. Magelang, Mbah Rowo. Oh, ini teman-teman. Nah itu. Kalau teman-teman ke Semarang, jangan lupa. Kalau lurus ke arah Solo, tapi nanti kita mau exit tol Salatiga. Kalau Bapak masuk tol berapa hari sekali Pak? Atau tiap hari Pak? Ya ndak setiap hari karena di kota Semarang ini tolnya kan di pinggir-pinggir, jadi untuk akses masuk kotanya ini kan jalur biasa. Jadi kalau lewat tol ya ini kalau mau luar kota ini lebih cepat. Lebih efisien. Ya dulu ke Solo itu kurang lebih 3 jam lewat jalur biasa. Tapi sekarang dengan adanya tol bisa 1 jam. 1 jam itu kecepatan 80 sampai 100. Terkecuali mobilnya yang ini cc-nya gede, wah itu 30 menit Semarang Solo itu setengah jam saja cukup. Nah, ini pemandangan kiri kanannya Pak. Biasanya kan dulu memang perbukitan ya Pak. Nah ini pemandangannya Keren. keren. Ini karena kanan kiri ini kan pegunungan, masih adem, asri. Oh ini banyak pepohonan ini, Bukit-bukit. masih banyak perbukitan. Itu di sebelah kanan itu ada Gunung Merbabu, Merapi. Ini Merapi yang saat ini masih batuk-batuk. Ya batuk itu karena sungainya ini pasirnya mau habis, makanya Merapi itu ya tahu diri. Itu sumpah ini. Makanya batuk itu mengeluarkan pasir. Jangan dikira batuk itu bahaya. karena bahaya, karena Lebih warga sekitar itu membutuhkan pasir. Itu pasir itu sampai dikirim sampai ke Jawa Barat, sampai ke Jakarta, sampai ke Kalimantan. Kalimantan kan nggak ada pasir Pak. Itu besaran Merapi kan itu. Dan Merapi terlihat dari sini teman-teman. Ini lihat belakang sana pasti. Ini kampung apa ini Pak? Ini Ini Pak? Tuntang. Tuntang. Ya ini Tuntang ini terkenal kulinernya kecok. Wah ini kalau Saya tahu Pak. kecok ini kalau di kota-kota itu terkenalnya sate kambing, gulai kambing. Tapi di
Tuntang ini Cok. namanya nanti mampir nggak, Pak? Gecok. Nah, ini ya Mampir. mudah-mudahan nanti kalau kita lewat Tuntang, rute lewat Tuntang bisa menikmati kuliner Gecok. Wah, ini Kita nanti bisa cerita teman-teman. Cok. Wah, pemandangan indah itu asli. Kalau ini kita mobil marun kajian ini, Pak. rest area baru. Gitu, Pak. Kita masuk rest area. Rest area berapa nih? 456. Nah, ini nomornya cantik. Rest area 456. Wah, gimana? Ini rest area 456 ini ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi AB, jadi jalur yang dari Jakarta ke Surabaya, terus yang satunya dari Surabaya ke Jakarta. Jadi tinggal milih. Tapi kalau mau pindah ini yang rest area bisa karena ada flyovernya untuk jalan kaki. Oh, ini. Ini lagi. Oh, iya tuh. Ini flyover. Ini Pak. Yang ada cuma di Semarang tadi, Pak. Di Jawa Tengah, Pak. Ya, kalau Jawa Tengah masih ini masih di Kabupaten Semarang. Tapi ini kan masa pandemi tetap ramai ya, Pak. Ya, tetap rame asal tetap menjaga sesuai dengan protokol kesehatan. Keren ya teman-teman, ini loh Jawa Tengah. Semoga nanti setelah pandemi situasi segera pulih, orang bisa jalan-jalan lagi, cari hiburan lagi. Ada di tempat kami menaikkan pemasukan wisata, hotel, restoran, ya Pak ya. Betul. Jadi biar pandemi segera berakhir, perekonomian normal kembali. ...456 ke 459 3 kilo. Nah, ini. Wah, sayang ini Perbabu Merapi Iya, tertutup awan sehingga tidak kelihatan. Kalau cuaca cerah, keren ya Pak ya. ini exit Iya, tol terlihat sangat keren ya. Salatiga ini kan terlihat cantik. Ketika keluar di Indonesia, Indonesia sing sugih. Pak, ini jalan luar lama dibikin melingkar-lingkar Pak. Ya dibikin melingkar ini kan menghemat tempat. Kalau dibikin Dulu lurus ya nanti terlalu jauh exit tolnya. Ya ini menghemat biaya juga. Kalau dibikin lebih panjang lagi kan pembebasan lahan, terus pembangunannya juga menghabiskan biaya panjang. ini kan megak-megak kan hanya untuk ke masuk auto keluar tol kan, Betul. dibayar kan. Karena mah nggak dibikin lurusan dari belakang, kenteng gitu.
Ya kan tujuannya biar mengurangi kecepatan juga. Oh. Oke teman-teman, ini kita dari masuk tol Banyumanik tadi, tol Tembalan, kita keluar di tol Salatiga. Nah, itu. Gerbang tol Salatiga. Kita akan cek nanti berapa habisnya. Ini yang menandakan berapa kilometer ya Pak? Ya. Dari ya. Contohnya nyari tanggal Gadel. Ini minta tolong Pak Bambang dulu. Oh ya Pak. Ini Pak. Naik dari depannya terlihat. Enggak punya gitu ya. Saya lihat. Kono anu ning ngarepe ya. Kono sing lebake iki. Set. Set. Sing dhuwur. Nah, Terus berapa Pak? Itu. 73 tadi 108. Dari Banyumanik sampai exit tol Salatiga 33.000. Oh berarti 33 kilo. 33 kilo. Oh ya benar. Prediksinya Pak Bambang. Kira-kira kalau dari itu hariannya Pak, dari masuk tol Banyumanik ya Pak? Ya. Kalau menurut Bapak itu mahal nggak Pak? Mahal nggak? Harga segitu Ya mesti sudah pakai hitungan rumus. Oh gitu ya. Iya, segala sesuatu mesti budget. Nah ini dia, belok kiri, arah ke Singkuru. Ini jalan lingkar Salatiga kan Pak? Bukan? Bisa. Oh gitu. Ini masuk Suruh ya Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa ini nggak masuk. Nah ini jalur biasa.